Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan memulai pelajaran kita dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustadz Aunur Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala. Kita langsung masuk ke Al-Juz'ul Awwalu, juz yang pertama, tentang Qawaidus Sarfi, kaidah-kaidah pembentukan kata atau kaidah-kaidah dalam ilmu saraf. Penulis mengatakan Qawaidus Sarfi, kaidah-kaidah pembentukan kata, mengkhususkan pembentukan kata dan perubahannya karena penambahan atau pengurangan. Ya, maka ilmu saraf itu ilmu yang membahas tentang perubahan kata. Misalnya kata kataba yang artinya menulis, ini bisa berubah menjadi yaktubu, bisa berubah menjadi kitaban, bisa berubah menjadi katibun, bisa berubah menjadi maktubun, dan perubahan-perubahan yang lainnya. Maka perubahan ini dibahas dalam ilmu saraf. Kemudian penulis mengatakan kebanyakan kata dalam bahasa Arab tersusun dari 3 huruf. Dan ini asalnya memang demikian. Setiap kata dalam bahasa Arab itu punya kata asal yang terdiri dari 3 huruf. Kemudian dibuat timbangan fa'ala. Ya, maka fa'ala ini disebut dengan wazan. Wazan sering diterjemahkan timbangan. Yang mana wazan ini akan menjadi rumus nantinya untuk memudahkan kita melihat perubahan kata. Contohnya kataba tadi, kataba ada huruf kaf, huruf ta, dan huruf ba. Kalau kita masukkan ke dalam wazan fa'ala, maka huruf fa itu mewakili kaf, huruf ain itu mewakili ta, huruf lam itu mewakili ba. Nah, ketika kataba ini berubah menjadi yaktubu, maka kita katakan di sini wazannya berubah dari fa'ala menjadi yaf'ulu. Maka perubahannya dari fa'ala menjadi yaf'ulu. Nah, ini contoh penggunaan wazan. Kira-kira wazan ini seperti rumus nanti untuk memudahkan kita mengetahui perubahan-perubahan kata. Contoh kata-kata dalam bahasa Arab. Misalnya farra. Di sini ada farra. Farra ini terdiri dari 3 huruf. Yang pertama fa, yang kedua ra, yang ketiga juga ra. Artinya lari. Dhamma terdiri dari dha, kemudian mim, kemudian mim. Artinya mencela, dhamma. Karuma terdiri dari kaf, ra, dan mim. Artinya mulia. Syariba terdiri dari shin, ra, dan ba. Artinya minum. Syakara terdiri dari shin, kaf, dan ra. Artinya bersyukur atau berterima kasih. Nah, kita lihat umumnya dalam bahasa Arab kata itu terdiri dari 3 huruf. Nah, kemudian tadi di awal penulis mengatakan ilmu saraf adalah ilmu yang membahas tentang pembentukan kata dan perubahan kata. Nah, kata itu apa dalam bahasa Arab? Atau bagaimana kata dalam bahasa Arab? Makanya beliau katakan, adapun kata al-kalimatul arabiyyah terbagi menjadi 3, yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Kata dalam bahasa Arab itu al-kalimah. Ya, jadi jangan sampai salah paham. Al-kalimatu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya al-kalamu atau al-jumlatu. Kalam atau jumlah. Jadi kalimah itu artinya kata dalam bahasa Indonesia. Nah, kalimah dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ismun atau isim. Yang kedua adalah fi'lun atau fi'il. Yang ketiga adalah harfun atau huruf. Yang pertama adalah isim atau ismun. Definisi isim ialah kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu.
Isim itu sudah menunjukkan makna dengan sendirinya dan dia tidak terkait dengan waktu yang lalu, sekarang, atau akan datang. Isim bisa berupa kata benda, kata sifat, keterangan waktu, dan lain-lain. Ya, tidak selalu isim itu berupa kata benda, walaupun kebanyakannya memang demikian. Misal, contohnya, rajulun. Rajulun artinya seorang laki-laki. Karena kata rajulun ini adalah contoh isim. Dia sudah menunjukkan makna dengan sendirinya. Rajulun artinya seorang laki-laki. Dan kata-kata rajulun ini tidak mengandung informasi waktu. Tidak menunjukkan ada sesuatu yang telah berlalu, atau sekarang, atau akan datang. Asadun, singa. Zahratun, bunga. Nadhifun, bersih. Ya, perhatikan nadhifun artinya bersih. Di sini nadhifun adalah isim, tapi dia tidak menunjukkan kata benda, namun dia adalah sifat. Sifat bersih. Wasikhun, kotor. Kabirun, besar. Saghirun, kecil. Syahrun, bulan. Kitabun, buku. Ini contoh beberapa isim. Adapun perbedaan isim dari selainnya atau tanda-tanda isim adalah sebagai berikut. Ya, penting untuk mengetahui ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il, dan ciri-ciri huruf. Karena di dalam membaca kitab para ulama, andaikan seseorang tidak bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf, maka dia tidak akan bisa membaca dengan benar. Jadi ini adalah perkara yang cukup penting untuk mengetahui ciri-ciri huruf dan harusnya dihafalkan. Yang pertama, ciri isim yang pertama adalah bisa menerima tanwin. Artinya dia bisa ditanwin. Sebagaimana misal di atas. Ya, contohnya di atas ada rajulun, itu bisa ditanwin lun. Asadun, itu bisa ditanwin dun. Zahratun, itu bisa ditanwin. Contoh pada fi'il, fi'il tidak bisa ditanwin. Contohnya kataba tadi. Kataba itu menulis. Ini fi'il. Tidak bisa menjadi kataban kalau dia fi'il. Contohnya qara'a. Qara'a membaca. Tidak bisa menjadi qara'un kalau dia fi'il. Nah, sehingga yang bisa menerima tanwin itu isim. Yang kedua, bisa menerima alif lam. Misalnya ar-rajulu. Ya. Di rajulun ditambahkan alif lam menjadi ar-rajulu. Asadun ditambahkan alif lam menjadi al-asadu. Zahratun ditambahkan alif lam menjadi az-zahratu. Adapun fi'il tidak bisa ditambahkan alif lam. Seperti misalnya jalasa, duduk. Tidak bisa menjadi al-jalasa, tidak bisa. Kemudian yang ketiga, isim bisa kemasukan huruf nida. Huruf nida adalah huruf untuk melakukan kalimat panggilan. Contohnya huruf ya. Di sini misal ya rajulu, wahai laki-laki. Ya nadhifu, wahai orang yang bersih. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Jadi setelah huruf ya nida, itu biasanya adalah isim. Yang keempat, bisa kemasukan huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf-huruf yang menyebabkan isim setelahnya majrur. Itu definisinya, ya. Walaupun belum bisa dipahami, tidak apa-apa, nanti akan dipahami pada pelajaran selanjutnya. Yang jelas huruf jar itu harus dihafal. Adapun macam-macam huruf jar adalah sebagai berikut. Ini yang harus dihafal. Huruf jar diantaranya ala, ila, fi, an, min, hatta, bi, dan li. Ya. Ala artinya di atas, ila artinya ke, fi artinya di dalam, an artinya dari, min juga artinya dari, hatta artinya sampai, bi artinya dengan, li artinya milik. Walaupun ada makna-makna yang lain, namun ini makna yang mendasar
dari huruf-huruf jar di atas. Misal minar rajuli. Tadi kata-kata ar-rajulu kemasukan huruf jar min, sehingga menjadi minar rajuli, dari seorang laki-laki. Min rajulin. Kata-kata rajulun kemasukan huruf jar min, sehingga menjadi min rajulin. Kemudian kata-kata al-baitu kemasukan huruf jar bi, sehingga menjadi bil baiti. Santai sekalian, silakan perhatikan. Setelah huruf jar di sini semua harakatnya menjadi kasrah. Min rajuli, min rajulin, bil baiti. Nanti akan ada penjelasannya khusus tentang masalah ini. Kemudian ciri yang kelima dari isim adalah bisa bersambung dengan isim yang lain. Contohnya kitabun nahwi, buku nahwu. Nah, ini dua isim yang bergabung menjadi satu objek. Asalnya ada dua isim, kitabun dan an-nahwu. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kitabun artinya buku, nahwu itu salah satu bidang ilmu bahasa Arab. Namun ketika digabungkan, kitabun nahwi ini menjadi objek yang baru, satu objek tersendiri, buku nahwu. Dan ini disebut dengan idhofah. Ya, penggabungan dua isim yang seperti ini disebut dengan idhofah. Nah, dari 5 tanda isim di atas, apabila suatu kata menerima satu tanda saja, maka sudah dikatakan isim. Artinya untuk menjadi sebuah isim tidak harus memiliki 5 tanda di atas. Salah satu tanda saja sudah bisa dikatakan sebagai isim. Kemudian yang kedua adalah fi'il, atau dalam bahasa Arab disebut fi'lun. Definisi fi'il adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan berkaitan dengan salah satu waktu dari 3 macam waktu. Ya, fi'il itu sudah menunjukkan makna dengan sendirinya, dan dia terkait dengan informasi waktu, yaitu waktu yang telah berlalu, atau waktu yang sekarang, atau waktu yang akan datang. Ini 3 macam waktu. Oleh karena itu fi'il atau kata kerja terbagi menjadi 3. Ya, fi'il sering diterjemahkan kata kerja, walaupun tidak selalu fi'il itu maknanya kata kerja. Yang terkadang fi'il juga maknanya sifat, terkadang juga benda. Ya, walaupun memang umumnya fi'il maknanya sebuah kata kerja. Fi'il yang pertama disebut dengan fi'il madhi. Kata kerja waktu lampau. Kata kerja menunjukkan pekerjaan yang sudah berlalu. Cirinya yaitu bisa menerima ta ta'nits sakinah. Contohnya, katabat Hindun risalatan. Hindun telah menulis sebuah surat. Kata-kata katabat ini ketambahan ta ta'nits. Ya, ta ta'nits itu huruf ta yang menunjukkan pelaku pekerjaan tersebut adalah wanita. Sehingga fi'il madhi dalam contoh ini adalah kataba. Kataba itu fi'il madhi, karena dia bisa ketambahan ta ta'nits menjadi katabat, menunjukkan bahwasanya kataba itu fi'il madhi. Karena fi'il yang lain, nanti di sini ada 2 yang lain, yaitu fi'il mudhari dan fi'il amr. Itu tidak bisa ketambahan ta ta'nits. Nah, jadi ciri yang beliau sebutkan di sini untuk membedakan antara fi'il madhi dengan yang lainnya. Nah, fi'il madhi intinya menunjukkan pekerjaan yang telah berlalu. Di sini katabat Hindun risalatan. Hindun telah menulis sebuah surat. Berarti Hindun nulis suratnya sudah selesai atau belum? Jawabannya sudah. Suratnya sudah jadi. Ini pekerjaan yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari. Kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Fi'il mudhari menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan sekarang atau yang akan datang. Ciri fi'il mudhari yaitu bisa dimasuki huruf lam dan diawali dengan salah satu dari huruf nun, alif, ya, dan ta. Contoh pada kata kataba,
Kataba ini fi'il madhi. Kalau kita ubah menjadi fi'il mudhari, menjadi yaktubu. Nah, yaktubu ini kan diawali oleh ya. Dan yaktubu bisa berubah menjadi naktubu, diawali oleh nun. Bisa berubah menjadi aktubu, diawali oleh alif. Dan bisa berubah menjadi taktubu, diawali oleh ta. Dan tidak ada yang lain ya, cuma 4 ini awalannya. Dan yaktubu, fi'il mudhari yaktubu bisa dimasuki oleh lam, sehingga menjadi lam yaktub. Misal contohnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini ada 3 fi'il mudhari, yaitu yalid, yulad, dan yakun. Sehingga di sini dikasih garis bawah ya. Karena di sini ada cirinya, yaitu didahului oleh lam. Ya, sebelumnya ada lam. Sehingga yalid itu fi'il mudhari, yulad itu juga fi'il mudhari, yakun itu fi'il mudhari. Yang ketiga, fi'il amr. Kata kerja waktu setelah diperintahkan. Ya, itu kata kerja yang menunjukkan perintah intinya, menunjukkan perintah. Dan ini terkait dengan waktu kan, perintah itu berarti pekerjaan yang harus dilakukan setelah diperintahkan. Cirinya yaitu menunjukkan tuntutan dan bisa menerima ya mukhatabah. Fi'il amr itu menunjukkan tuntutan, menunjukkan perintah untuk mengerjakan sesuatu. Dan bisa menerima ya mukhatabah di akhirnya. Misal contohnya fakuli washrabi wa qarri aina. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Maryam, fakuli, makanlah kamu, washrabi, minumlah kamu, wa qarri aina, dan berbahagialah kamu. Dalam surat Maryam ayat ke-26. Nah, kata-kata fakuli ini terdiri dari 2. Yang pertama fa itu huruf, dan kuli. Nah, kuli ini adalah fi'il amr, yang mana dia asalnya adalah kul, namun dia kemasukan ya mukhatabah, karena yang diperintahkan adalah wanita. Kalau yang diperintahkan adalah laki-laki, maka cukup kul, makanlah. Namun karena yang diperintahkan adalah wanita, maka menjadi kuli, makanlah. Namun intinya di sini adalah ketika kul itu bisa menerima ya mukhatabah, menunjukkan bahwasanya kul adalah fi'il amr, kalimat perintah. Dan kalimat kul, makanlah, ini kan tuntutan untuk makan. Contoh fi'il amr yang lain adalah ijlis, duduklah, uktub, tulislah, idhab, pergilah, nim, tidurlah, idrib, pukullah, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu huruf, atau dalam bahasa Arab harfun. Huruf definisinya ialah setiap kata yang tidak mempunyai arti kecuali apabila dia bersambung dengan isim atau fi'il. Ya, contohnya misalnya bi, ya, artinya dengan. Kalau hanya bi saja tidak ada artinya. Tapi kalau misalnya billah, dengan Allah, baru ada artinya. Contohnya fi, di dalam, tidak ada artinya kalau cuma sendirian. Tapi kalau ada tambahan misalnya fil baiti, di dalam rumah, baru ada maknanya. Oleh karena itu, maka huruf terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, huruf yang masuk pada isim dan fi'il. Huruf yang bisa bertemu dengan isim atau fi'il. Misalnya, hal ataka hadithul ghashiyah. Di sini ada huruf hal, apakah? Apakah sudah datang kepadamu kabar tentang ghashiyah, tentang hari kiamat? Di sini hal ketemu dengan fi'il ata. Kemudian fahal antum syakirun, apakah kalian akan bersyukur? Di sini ada huruf hal juga, tapi hal di sini ketemu dengan isim, yaitu antum. Antum itu adalah bentuk isim yang disebut dengan isim dhamir, yang nanti akan dijelaskan pada pelajaran yang lain. Nah, maka huruf hal bisa masuk kepada isim atau bisa masuk kepada fi'il. Yang kedua, huruf yang masuk pada isim saja. Misal,
huruf fi. Sebagaimana pada ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah ditetapkan rezeki kalian dan semua yang dijanjikan pada kalian. Di sini ada huruf fi bertemu dengan as-sama'i. Ya, maka as-sama' ini isim. Dan huruf fi hanya masuk kepada isim saja, tidak bisa masuk kepada fi'il. Tidak bisa fi kataba, fi jalasa, tidak bisa. Kemudian yang ketiga, huruf yang masuk pada fi'il saja. Contohnya huruf lam. Karena salah satu ciri fi'il mudhari adalah bisa ketemu lam. Ini menunjukkan lam itu hanya ketemu dengan fi'il mudhari. Contohnya di sini lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria mengatakan, aku tidak pernah dengan doa yang aku panjatkan kepada engkau ya Allah, aku tidak pernah syaqiyya, tidak pernah kecewa. Dalam surat Maryam ayat keempat. Di sini lam ketemu dengan akun, yang mana akun ini adalah fi'il mudhari. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.